Saya pernah cemburu setengah mati pada sebuah benda berukuran 6 inci. Di depan kelas, suara saya mungkin terdengar sampai ke ujung lorong. Tapi tatapan mereka tertinggal di layar bercahaya itu. Mereka terus menggulir, scrolling, mencari sesuatu yang saya pikir tidak bisa saya berikan. Saya hampir menyerah. Mungkin era saya sudah habis. Sampai suatu malam, saya menatap cermin dan bertanya, "Kamu ini siapa?" Saya lupa bahwa jauh sebelum saya berdiri menunjuk papan tulis, saya adalah seorang pencerita. Saya penulis. Saya merangkai kisah menjadi fabel tentang burung layang-layang yang mencari arah pulang. Mengubah kegetiran hidup menjadi metafora alam. Mengapa saya mematikan jiwa itu saat masuk ke kelas? Bagaimana mungkin saya menuntut mereka mencintai literasi jika saya sendiri menyembunyikan tulisan saya dari mereka? Maka saya berhenti mendikte. Esok harinya saya tidak membawa buku teks. Saya membawa cerita. Saya ceritakan kisah seekor rubah yang kehilangan suaranya di tengah bisingnya hutan. Sebuah cerita tentang mereka. Mata yang awalnya menunduk ke layar, perlahan naik menatap saya. Kami mulai berdialog. Kelas yang kaku berubah menjadi klub buku, bedah karya yang gaduh, hingga tantangan membaca bersama. Saya tidak lagi menyuruh mereka membaca. Saya mengundang mereka masuk ke dalam cerita. Dari sekedar scroll tanpa henti, kini mereka belajar memaknai. Dan ironisnya, sayalah yang paling banyak belajar. Literasi di masa kini bukan lagi tentang memaksa anak membaca deretan teks yang mati. Literasi adalah nafas yang harus dihembuskan pertama kali oleh kita, para pendidiknya. Karena sebelum kita meminta mereka memahami dunia lewat kata-kata, kita harus lebih dulu jujur membacakan dunia untuk mereka.